Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama di Semarang, Bapak Dr. Samidi Halim MSI, Ketua Umum MUI Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. K. Haji Ahmad Daroji MSI, Ketua DPW LD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Profesor Dr. Haji Singgih Tri Sulistiono MHum, beserta jajarannya, para Ketua DPW LD se-Indonesia atau yang mewakili, yang mengikuti kegiatan webinar nasional ini, beserta jajarannya, Ketua Umum MUI Kabupaten Kota se-Jawa Tengah atau yang mewakili, yang ikut dalam kegiatan webinar ini, Ketua FKUB se-Kabupaten Kota se-Jawa Tengah atau yang mewakili, yang mengikuti kegiatan webinar ini, Ketua DPW NU Jawa Tengah atau yang mewakili, Ketua PP Muhammadiyah Jawa Tengah atau yang mewakili, Ketua DPD LD se-Kabupaten Kota se-Jawa Tengah beserta jajarannya yang mengikuti kegiatan ini, para tokoh pemerintahan, masyarakat, tokoh agama yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan yang kami muliakan seluruh peserta webinar nasional ini dimanapun berada. Para pemateri webinar, Bapak Ibu peserta webinar yang kami muliakan, sesuai dengan tema seminar ini, maka kami sekilas akan mencoba menukil kondisi aktual kebangsaan kita dalam konteks masalah dan tantangannya. Adapun menyikapinya akan dibahas lebih detail dalam seminar ini. Dari sudut pandang geopolitik, keberlangsungan hidup dan eksistensi suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kemampuan bangsa tersebut dalam memahami sejarah, budaya, termasuk memahami dan menguasai kondisi geografi serta lingkungan sekitarnya. Tumbuh kembangnya atau berkurangnya ruang hidup bangsa juga dipengaruhi oleh pandangan geopolitik yang diyakini oleh entitas suatu bangsa. Termasuk dalam entitas itu adalah organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan, antara lain adalah Ormas Islam itu sendiri. Menurut Sophie Chotat dalam bukunya La Geopolitik yang kami coba intisarikan, bahwa penting dan strategis untuk memahami dan mempelajari hubungan antar ruang dan politik, antara teritorial dan individu. Kami menambahkan bahwa pengertian individu di sini maksudnya dapat juga dalam pengertian luas, yaitu masyarakat, di mana di dalam bagian masyarakat itu adalah organisasi kemasyarakatan atau ormas. Maksudnya, sehingga dengan kita memahami itu, memungkinkan kita menganalisa kondisi saat ini, memahami hubungan satu kejadian dengan kejadian lainnya. Dengan kata lain, bagaimana kita memberi makna dan menyikapi berbagai hal yang sangat beragam itu dari sudut pandang agama, ideologi, kultural, dan politik. Tentunya kaitannya dengan keberlangsungan hidup dan eksistensi bangsa itu. Pengetahuan seperti apa yang harus kita pahami dan kuasai. Nah, sekarang kita beralih sejenak ke Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar dunia, posisi geografis Indonesia membentang antara koordinat 6 derajat lintang utara, 11,08 lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur dan 141,45 derajat bujur timur, dan terletak di antara dua benua, Asia di utara, Australia di selatan, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia atau Indonesia di barat dan Samudra Pasifik di timur. Posisi ini membuat Indonesia menjadi perlintasan dan pertemuan kepentingan berbagai negara. Di sisi lain, kedudukan geografis itu mengandung kerawanan dan kerentanan karena pengaruh perkembangan lingkungan strategis.
yang dapat berkembang menjadi ancaman bagi kelangsungan dan eksistensi bangsa dan negara. Berbagai pengaruh dan dampak negatif dari perkembangan lingkungan strategis yang disertai berubahnya persepsi dan hakikat ancaman terhadap eksistensi maupun kedaulatan bangsa tentu saja harus dicermati dan disikapi oleh bangsa Indonesia, termasuk kita ormas Islam, sebagai salah satu komponen bangsa secara sungguh-sungguh. Hal ini penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, informasi, dan komunikasi telah berimplikasi semakin berkembangnya peperangan modern dalam bentuk asymmetric warfare dan proxy war. Proxy war adalah perang yang dilakukan oleh pihak ketiga tanpa keterlibatan langsung pihak yang berkepentingan. Hal tersebut dilakukan oleh pihak berkekuatan besar untuk menghindari konfrontasi secara langsung dan menghindarkan terjadinya perang terbuka yang akan meninggalkan tanggung jawab besar. Andrew Mumford dalam bukunya Proxy Warfare menyebutkan bahwa ancaman perang cyber atau cyber warfare kian membesar di masa depan, seiring dengan intensnya penggunaan teknologi cyber dalam penggunaan sehari-hari. Dunia maya atau cyber kini menjadi sarana dan arena berperang yang melibatkan banyak pihak tanpa dibatasi oleh batas-batas negara. Di samping tantangan dalam aspek teknologi, kini bangsa-bangsa di dunia tengah dihadapkan pula pada berbagai tantangan dan isu global, seperti perubahan iklim atau global climate change, food security atau masalah keamanan dan ketahanan pangan, kemudian juga energy security atau ketahanan energi atau ketersediaan energi, terorisme, human security, termasuk juga tentang pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan lintas negara, drug trafficking atau peredaran narkoba, maritime security atau keamanan di laut, termasuk juga cybercrime, yaitu kejahatan cyber, kejahatan di dunia maya, dan konflik di kawasan, dan lain-lain. Melihat sifat dan kompleksitas dampak yang ditimbulkannya, negara tidak lagi menjadi satu-satunya elemen yang bertanggung jawab untuk menghadapinya. Partisipasi dan peran aktif setiap individu warga negara maupun ormas, dalam hal ini ormas Islam, akan menentukan keberhasilan suatu bangsa dalam mengantisipasi dampak negatif yang mengancam eksistensi bangsa dan negara sekaligus dalam keberhasilan menuju Indonesia maju. Oleh karena itu, salah satu upaya yang harus menjadi fokus perhatian segenap komponen bangsa adalah bagaimana membangun dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan kata lain, termasuk bagaimana mengoptimalkan soliditas ormas Islam. Sebagaimana kita ketahui, dengan adanya globalisasi, negara menjadi seolah-olah tanpa batas atau borderless, saling tergantung atau interdependensi, dan saling terhubung atau interconnected dengan bangsa dan negara lain. Sementara itu, dominasi negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang semakin menguat melalui konsep pasar bebas dalam lingkup global maupun regional. Di tengah kuatnya arus globalisasi yang ditandai dengan persaingan global, saat ini tidak ada satupun negara di dunia yang mampu berdiri sendiri. Saling ketergantungan dan saling keterhubungan merupakan hal yang sulit untuk dihindari. Era reformasi yang diawali krisis moneter tahun 1998 merupakan bukti kuatnya pengaruh globalisasi terhadap dinamika kehidupan nasional. Contoh lain tadi sudah disebutkan di awal pembukaan, munculnya pro kontra terhadap Omnibus Law, Cipta Kerja, yang belakangan ini marak dengan unjuk rasa. Itu juga tidak terlepas dari pengaruh global tersebut. Belum lagi juga wabah pandemi COVID-19, dan kita juga nanti akan menghadapi pilkada serentak tahun 2020 ini. Dari apa yang kami kemukakan tersebut, tampak tema webinar ini sangat relevan dengan kondisi aktual bangsa ini.
Oleh karena itu, kami sangat memberi apresiasi kepada DPW LDII Jawa Tengah yang telah menginisiasi webinar nasional dengan tema yang sangat penting ini, sehingga mudah-mudahan memperluas cakrawala wawasan kita sekaligus memberikan bekal untuk diimplementasikan dalam berbagai program organisasi. Para pemateri webinar, Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, dalam konteks dalam negeri, kondisi aktual kebangsaan kita masih menghadapi beberapa masalah dan tantangan. Misalnya, bagaimana relasi Islam dan negara. Secara umum, relasi Islam dan negara sudah selesai, tetapi pada kondisi tertentu masih tampak ada masalah, termasuk dalam menerima Pancasila agar tidak mempertentangkan terus-menerus antara Islam dan Pancasila. Ada lagi masalah radikalisme yang masih menjadi sorotan dan polemik di Indonesia. Selain itu, juga bagaimana lebih mempererat ukhuwah di kalangan umat dan ormas Islam secara otentik. NU mengembangkan konsep ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah basariyah. Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII sejak awal berkomitmen membangun kerukunan, kekompakan, dan kerjasama yang baik dengan segenap elemen bangsa. LDI berharap kita sebagai ormas Islam dapat semakin solid dan berkomitmen kolektif dalam memajukan NKRI. Sekali lagi, harapan kami, mari kita bergandeng tangan, kita galang kebersamaan, bersinergi, dan saling memajukan. Namun di sisi lain perlu kita cermati pandangan beberapa ahli, bahwa reformasi politik Indonesia yang sangat terbuka membawa Indonesia menjadi negara dengan praktek demokrasi yang boleh dikatakan liberal, yang pada gilirannya diikuti dengan praktek ekonomi liberal atau sering disebut-sebut sebagai neokapitalisme dan liberalisasi budaya yang luar biasa terbuka. Konsekuensinya dapat melahirkan hegemoni pasar dan kekuatan neoliberal dan neokapitalisme dalam politik, ekonomi, dan budaya. Kenyataannya, ada beberapa pandangan bahwa kalau kita lihat bagaimana kapital mempengaruhi, menentukan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan budaya kita. Kita sering mendengar misalnya di dalam pilkada ada NPWP, nomor piro, wani piro misalnya. Itu menunjukkan bagaimana pengaruh kapital di dalam proses kehidupan politik kita. Tantangan yang sangat berat lainnya yang perlu disikapi adalah bagaimana mengatasi persoalan ekonomi umat. Menurut mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala, di sejumlah kesempatan, bahwa dari 100 orang kaya, hanya sekitar 10 orang Islam yang masuk dalam golongan orang kaya itu. Sebaliknya dari 100 orang miskin, terdapat 90 orang Islam. Dengan kata lain, mayoritas umat Islam lemah secara ekonomi. Pepatah Arab mengatakan faqid as-say la yu'ti, tidak pihak yang tidak memiliki sesuatu maka tidak mungkin memberi sesuatu. Dalam teori oligarki politik profesi Profesor Jeffrey Winters, seorang pemerhati Indonesia dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa siapa yang menguasai sumber daya ekonomi, maka merekalah yang menguasai politik dan negara. Bagaimana umat Islam Indonesia menuju Indonesia maju bila masih duafa secara ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sekarang bagaimana ormas Islam menyikapinya? Disinilah peran strategis ormas Islam bersama MUI untuk menjawab berbagai tantangan dan masalah tersebut. Wakil Presiden RI, Kiai Haji Ma'ruf Amin, dalam berbagai kesempatan meminta ormas Islam untuk mengawal 5 program prioritas Indonesia Maju, yakni sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, serta transformasi ekonomi. Bagaimana caranya? Salah satunya akan menjadi bahan diskusi dalam webinar ini, yaitu bagaimana mengoptimalkan soliditas ormas Islam. Ormas Islam perlu terus-menerus berupaya mengoptimalkan soliditasnya, baik dengan memperbarui strategi dakwahnya, peningkatan dan pengembangan sumber daya manusianya, dan membangun kemandirian ormas Islam itu sendiri, sehingga kelak dapat ikut berkontribusi lebih optimal dalam pembangunan.
para pemateri webinar, Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati. Pidato Presiden Joko Widodo pada saat pelantikan periode kedua 20 Oktober 2020, beliau menyampaikan cita-cita bangsa ini di tahun 2045 pada satu abad Indonesia merdeka. Indonesia akan menjadi negara maju dan berpendapatan menurut hitung-hitungan sekitar 320 juta rupiah per kapita per tahun atau sekitar 27 juta rupiah per kapita per bulan. Indonesia akan masuk dalam 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati 0%. Pada saat itu penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 319 juta jiwa dengan 47% yang berada di usia produktif. Mayoritas penduduk Indonesia pun tinggal di perkotaan. Namun sekali lagi itu adalah target, tidak bisa berhasil secara otomatis. Pemerintah tidak akan bisa mengerjakannya sendiri. Pemerintah membutuhkan uluran tangan dari semua komponen bangsa termasuk dari ormas Islam. Untuk itu, soliditas ormas Islam harapannya bisa mengakselerasi pencapaian target tersebut. Karena keberhasilan dari target Indonesia Maju akan dinikmati juga oleh ormas Islam maupun umat Islam baik dari segi pelayanan publik, infrastruktur, dan transformasi ekonomi. Intinya, dengan soliditas, insya Allah kita mampu secara efektif dan inovatif menyikapi berbagai tantangan dan permasalahan tersebut dalam rangka menuju Indonesia Maju. Para pemateri webinar Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang kami hormati, tanpa panjang lebar lagi, akhirnya sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para pemateri yang telah berkenan berpartisipasi pada kegiatan webinar ini dan mengucapkan selamat serta apresiasi setinggi-tingginya kepada DPW LD Jawa Tengah yang telah mengupayakan terselenggaranya acara webinar ini. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan hidayah dan rahmat-Nya kepada kita semua dan hasil webinar ini bermanfaat barokah bagi umat, bangsa, dan negara. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar nasional dengan tema mengoptimalkan soliditas ormas Islam menyikapi kondisi aktual kebangsaan menuju Indonesia Maju secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat mengikuti webinar ini. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semarang 17 Oktober 2020, tertanda Insinyur Haji Kriswanto Santoso MSc, Ketua Umum DPP LDI. Demikian sambutan dari Ketua Umum DPU. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.